cinta ini. Kombe random hari ini. Hai, gue Dina, gue Win. Kita di sini mau ngobrol-ngobrol di Lambe Random. Kita di sini mau bahas tentang skincare. Rame banget ya. Sekarang tuh skincare lagi rame-ramenya. Rame banget. Di mana ada ya. Skincare ini yang tadinya tuh masih banyak ini ya kan. Sekarang jadi banyak banget ya. Benar. Skincare. Jangan kan itu gua aja nih jadi ikut-ikutan. Di rumah gua banyak banget skincare dari yang harganya sekian sampai yang sekian tuh gua tumpuk. Dan gua bingung. Yang ini bagus, ini juga bagus dipakai sama orang. Jadi gua ikut-ikutan tuh FOMO. Sayang banget sih ganti-ganti skincare melulu gitu loh ya kan. Padahal lu tau gak sih efek dan dampak buruknya pas lu tuh ganti-ganti skincare. Sebenarnya tahu cuma karena gimana ya? Pas kita lagi lihat FOMO lu ya. kayak gila, dia cantik banget coy. Ya gak sih? Padahal lu tau gak? Itu dia emang udah cantik dari lahir. Itu dia. Cuma namanya dia berulang-ulang kali lewat-lewat mulu. Jadi kayak gimana sih ya? Jadi suka kan ngeliatnya. Padahal dampak buruk kalau lu ganti-ganti skincare ya, itu muka lu tuh bisa breakout ya kan, bisa timbul beruntusan, jerawat. Karena sebenarnya gini loh, skincare itu ibarat pasangan buat kita. Kalau begitu lu dengan satu pasangan lu, awalnya lu nggak cocok, dengan lu beradaptasi ya kan, dengan lu terus-terusan sama dia, lu akan cocok lama-lama ya kan, lu akan memahami satu sama lain. Nah bener nggak? Itu tuh skincare juga kayak gitu sama. Begitu lu ganti, lu baru sebentar nih sama dia, lu ganti lagi, lu akan beradaptasi lagi sama yang baru. Sedangkan proses adaptasi itu nggak sebentar, dan proses adaptasi itu memang nggak melulu enak, nggak melulu langsung jadi glowing, kinclong. Pasti yang namanya proses adaptasi itu ada aja yang namanya ngerasa gatel, beruntusan, terus timbul 1-2 jerawat. Pas lu ngerasain itu, lu udah ngerasa nggak cocok, padahal masih adaptasi nih. Akhirnya lu ganti lagi ke skincare yang lain. Mohon maaf, gue 1 dari 100.000 manusia di dunia ini yang pakai skincare. Orang-orang yang enggak ngaruh. Bukan. Orang-orang yang enggak mau sabar. Tahu nggak lo? Jadi kalau misalnya gue udah pakai nih 2 minggu nggak ada perubahan, gue sebel. Gue ganti lagi. Gue ganti lagi. Sampai gue bosan lagi lama-lama. Capek banget gue. Padahal kayak sebenarnya nih ya, lu juga nggak akan berubah dengan drastis signifikan hanya dengan skincare, nggak sih? Benar nggak? Benar. Nah, kita harus imbangin juga sama kayak pola hidup sehat, makanan-makanan yang good nutrition, terus kita bisa juga dengan treatment wajah. Kalau cuma pakai skincare tuh sebenarnya hanya beberapa persen aja merubah penampilan. Tapi oke lah kalau misalkan kayak make up atau memang skincare yang tone up kayak gitu ya, kelihatan langsung hasilnya. Cuma kan dari segi kesehatan, kelembapan, kekenyalan, terus kayak flek hitam, kerutan, itu nggak cuma pakai skincare aja. Jadi itu tuh lo harus kayak banyak makan makanan yang bergizi, serat, terus lu juga harus banyak olahraga supaya kalau misalnya orang jerawatan ya, lu tuh harus ngurangin gula terus yang berminyak itu kan berarti dari food lu ya kan. Terus lu juga harus banyakin olahraga supaya peredaran darah lu tuh lancar biar lu nggak jerawatan misalkan kayak gitu. Tapi aslinya ada yang mau gue tanyain ini. Kenapa skincare kebanyakan emangnya perempuan? Sementara cowok-cowok juga katanya wajahnya itu lebih lebih banyak minyaknya kan, lebih berminyak dia tuh. Tapi kayaknya ngeliat cowok yang mukanya breakout tuh sedikit. Kenapa cewek-cewek nih yang kayak lebih ketakutan, kayak ya elah seakan-akan matahari itu musuh lo, kayak udah gue takut banget lagi muka gue kenapa gini. Padahal laki-laki tuh banyak juga bang, muka mereka tuh tetap bagus kayak gitu loh. Tapi sebenarnya cowok itu lebih banyak dan lebih rentan terkena masalah itu jerawat, sampai dia itu wajahnya kayak timbul scars atau bokeh ya. Jadi kebanyakan itu masalah cowok jerawat karena cowok itu wajahnya lebih cenderung berminyak. Cuman emang sebenarnya gini loh, cewek itu lebih ribet asli. Kalau cowok itu lebih ya udah bodo amat. Simple. Kenapa kita lihatnya tuh kayak cowok jarang yang problematika dengan wajah? Karena sebenarnya mungkin ada problemnya, tapi dia nggak nunjukin. Kayak ya udah, jadi kita ngeliat dia juga biasa aja ya nggak sih. Tapi kalau kita, ya Allah ada jerawat satu aja udah, aduh empeng banget pakai acne patch lah apa segala macamnya nggak sih. Bener. Gue pernah ketemu sama ini mama ya asli. Pokoknya maghrib.
Dia pakai Acne-Page warnanya, lu tahu spotlight warna hijau nggak mbak? Ada stabilo. Iya. Dan itu menempel mbak, udah kayak bintang mbak. Biar terang. Di pipi Ya sebenarnya kan karena bintang terang apa sih? itu jadi wanita itu lebih kayak risih aja gitu loh, padahal jerawat tuh satu orang juga nggak akan lihat dan gak Justru akan kalau peduli ya kalau sih. lu pakai Acne-Page malah lebih Terang benderang bintang lu ya. malah lebih kelihatan banget gitu loh Nah, pakai kayak iya. perempuan emang rempong banget ya. Jadi perempuan itu lebih kayak habit sih sebenarnya, kayak udah dari kecil juga sebenarnya perempuan itu lebih ribet ya nggak sih daripada laki-laki. Bener. Kayak ada aja lah gitu loh yang wajib dipakai, ini itu lotion lah apa segala macam. Nah ketika skincare itu sudah menjadi habit, lu nggak akan bisa hidup tanpa skincare. Walaupun misalkan lu dalam keadaan lembab tapi lu akan ngerasa kurang, lu harus tetap pakai lotion atau lu harus tetap pakai pelembab. Tapi sebenarnya di zaman sekarang itu ya emang tuh mataharinya nggak kayak dulu ya nggak sih. Matahari sekarang tuh berasa panas banget kan. Okay. Yang paling wajib kita pakai itu adalah sunscreen dan pelembab. Moisturizer itu wajib banget karena itu yang namanya kita di bawah sinar matahari pasti kulit kita tuh bakalan sering kering gitu kan. Kalau bahasa Betawinya motek. Apa? Kontak ya. Ya motek ya. Pada motek ibu-ibu wajahnya kebanyakan itu beneran Iya, serius. tapi kalau misalkan begitu kulit lu kering dibakar sinar matahari itu akan cepet banget timbul flek hitam, timbul yang namanya kerutan karena kering gitu loh. Makanya lu wajib banget pakai pelembab minimal sama sunscreen. Juga lu gak akan berubah jadi Agnes Monica. Cinta ini. Ya tapi emang perempuan sih kayak gitu ya mbak ya. Tapi gue pernah nemuin orang nih ya, ini di aduh gue scroll gue lihat pakai baking soda. Hah? Pakai lemon, cuka apel atau apa gitu. Iya, itu buat di muka itu sebenarnya gimana ya kalau orang-orang yang nggak tahu nih, apalagi misalnya awam banget ya pokoknya orang-orang yang awam lah, itu bakal ngerusak nggak sih? Kasihan nggak sih kalau mereka bikin konten kayak gitu kayak nggak ada tanggung jawabnya kayak gitu. Makanya kalau misalnya mau nge-share tentang skincare, kayak kita harus lu punya pikir sih kasihan minimal soalnya. kita harus punya pengalaman pribadi, terus udah gitu kita harus tahu ilmunya gitu loh. Kalau mau nge-share tentang pengalaman skincare kita ya boleh, cuman kalau kita mau kasih tips atau kita mau kasih ya video-video yang kayak lo bilang tadi ya minimal kita tahu ilmunya lah gitu kan. Kalau kayak baking soda ya baking soda itu kan lumayan strong ya. Dipakai di muka ngelupas nggak sih? Oke, misalkan lu pakai di muka lu ngelupas gitu kan, terus abis ngelupas tuh jadi glowing, ting ting gitu ya kan? Ya lu bakal ngerasa bahwa kalau kulit lu tuh bagus banget. Tapi lu nggak tahu efek samping abis itu kalau misalkan muka lu pakai itu jadi kering, timbul flek dan segala macam kan kita nggak tahu jangka panjangnya tuh kayak gimana. Jadi minimal lu kalau mau nge-share tentang pengalaman skincare atau misalkan lu mau nge-share tentang kayak tadi lah pakai ini pakai ini, minimal lu baca jurnalnya dulu deh. Kayak lu nggak salah-salah ngasih tahu orang, kasihan ya emang bener-bener ada juga yang pakai kunyit semuka terus dia kemana-mana mukanya kuning. Kayaknya dia mau jadi Pokemon. Pikachu. Cosplay dia. Tapi kalau kunyit katanya memang ada kandungan apa gitu mbak? Ya, terus dia tuh buat mencerahkan wajah. Cuman emang efeknya kuning, muka lu kuning. Udah kayak cahaya matahari dari dekat. Tapi kalau orang zaman dulu mungkin bisa lah dia pakai kunyit kuning kemana-mana. Mungkin ya nggak kayak orang zaman sekarang. Nggak aneh ya. Tapi kalau misalkan lu jalan ke pasar ke mall lu kalau kuning kan ditangkap handphone Pikachu. Tapi emang gokil banget sih ya zaman sekarang tuh apa aja bisa dikontenin, apa aja bisa videoin terus di share ke banyak orang kayak gitu. Jadi kita nggak tahu dampak efek samping siapa aja yang ngikutin, siapa aja yang wah ini boleh nih dicobain, boleh cobain tanpa kita ada rasa tanggung jawab. Benar. Itu ngerugiin banget sih. Jadi kalau menurut lo sarannya kayak gimana nih tentang skincare lebih baik? Sebenarnya kalau buat kaum yang kayak gue nih misalnya nih ya nggak punya duit banyak banget gitu ya. Sementara skincare sekarang kalau mau bagus ya pasti yang mahal gitu kan. Nggak selalu yang mahal adalah yang bagus. Ingat ya, nggak selalu yang mahal itu yang bagus. Kita harus tahu kandungan dari skincare itu sendiri. Terus lo harus kenalin
muka lu tuh kayak gimana? Ini kan misalnya wajah lu tuh kering, berarti lu butuhnya apa? Muka lu tuh masalahnya misalkan kayak gue suka timbul jerawat atau ada beruntusan atau mungkin berkomedo. Jadi kita tuh harus banyak baca dan kita tuh harus banyak juga cari tahu kandungan yang cocok buat kulit yang masalahnya seperti wajah gue misalkan atau seperti wajah lo misalkan orang punya masalah wajah jerawat berarti kan kandungan yang bagus adalah salicylic acid kayak gitu kan terus misalkan orang yang punya masalah dengan anti aging berarti kan dia perlu yang namanya AHA, BHA untuk eksfoliasi, untuk alpha arbutin, untuk mencerahkan, untuk flek. Jadi jangan asal-asalan lu pakai intinya lu jangan FOMO. Lu begitu lihat iklan bagus banget lu pakai lu lihat lagi iklan bagus banget lu pakai lu lihat iklan skincare mahal lu beli lu pakai padahal sebenarnya yang paling bagus adalah back to basic skincare sih sebenarnya Apa tuh? sunscreen moisturizer dan facial wash yang emang bener-bener kayak gentle di kulit lo. Kalau emang kulit lo normal ya nggak apa-apa lu mau pakai skincare atau mau pakai facial wash yang gimana ya terserah lo gitu kan. Asalkan kita harus tahu kandungannya no SLS, no SLES ya kan. Jadi bener-bener kita tuh harus aware sama skincare karena skincare itu dipakai di waktu yang lama, nggak cuma sehari 2 hari kita pakai ya nggak sih. Begitu lo ada kandungan yang sebenarnya lo nggak tahu misalnya yang tit gitu kan ternyata muka lo habis itu glowing tapi nggak lama muka lo jadi bertahap jadi breakout flek hitam menahun pokoknya jadi amburadul dah jadi kalau misalkan saran gue sih lu jangan terlalu FOMO dan bukan berarti yang mahal itu bagus yang penting lo kenalin dulu wajah lu sebenarnya tipikalnya seperti apa butuhnya apa jadi wajah kita adalah apa ya cerminan kita kan kita kalau ketemu orang pasti yang dilihat wajah jadi kita yang tahu juga nih setiap hari kan lu ngaca lu tahu nih ada jerawat atau kering atau flek hitam jadi lu sendiri yang tahu gitu kan wajah lu tuh seperti apa lu yang akan kenalin sendiri wajah lu tuh seperti apa jadi lu yang tahu juga lu butuh apa jangan terlalu FOMO konsultasi ke orang yang benar-benar paham sama skincare konsultasi dan ceritain sama orang yang benar-benar paham Yang jadi masalah yang jualan skincare nggak selalu jujur, yang jualan produk-produk kayak gitu nggak selalu jujur. iya Itu yang jadi masalah. overclaim ya Overclaim udah gitu juga buat orang-orang awam nih misalnya emak gue ya kan ke mall tanya misalnya skincare yang bagus apa segala macam dia nggak mungkin kan ngejelekin produknya dia kasih lah misalnya yang ini itu loh yang kadang bikin orang tuh ya merasa ditipu kayak gitu-gitu nggak sih apalagi Iya. orang-orang awam buru-buru mau lihat ingredientsnya apa dia pasti lihat ini yang paling terkenal dan gue pengen nih nyobain kayak gitu nggak sih Ya, makanya itu tadi yang gue bilang. Jadi ya pentingnya lo konsultasi sama orang yang lebih paham. Konsultasi sama orang yang lebih paham dengan kondisi wajah lo tuh kayak gimana. Jadi dia akan merekomendasikan juga pasti yang lebih cocok dengan kondisi wajah. Jadi kalau bisa, lo juga harus lebih konsumsi kita tuh harus lebih healthy gak sih? Karena kan zaman sekarang tuh sebenarnya oke skincare kita udah bagus nih, ya kan? Cuman yang kita makan junk food, ya kan? Terus yang kita makan tuh gula yang tinggi, kalori yang berlebihan. oh ya jadi sebenarnya intinya muka lu cakep atau enggak bukan tergantung dari skincare juga tapi apa yang lo konsumsi itu ya itu yang akan terlihat di wajah lo kayak gitu Gaya kan hidup juga gaya hidup sih jadi kalau misalnya lo lihat orang-orang yang usianya di bawah 20 tahun terus dia udah ada keriput atau nggak kendur ya mbak kayak kendur kan Din ada juga yang kayak gitu ya mungkin karena hidupnya dia begadang terus atau dia kurang minum kurang masukkan buah juga sayur nggak suka sayur banyak juga yang nggak suka sayur ya kita ketemu sama orang-orang tuh yang kurang suka sayur kayak gitu sementara sayur kita kalau misalnya kita makan juga semana sih nggak bakal menutup nutrisi juga ya mbak ya tidak mencukupi kebutuhan serat kita sehari-hari sebenarnya kalau kecuali kita yang benar-benar kayak emang niat banget satu hari 250 gram sayur gitu kan makanya kita imbangi dengan banyak minum air putih terus kita juga ya kita pakai skincare yang basic gitu kan yang paling penting itu tadi pokoknya facial wash yang cocok yang gentle moisturizer dan juga sunscreen itu yang paling penting untuk yang lain serum krim malam kalian bisa menyusul dengan ya
bertahap gitu loh, Betul. bertahap dengan kandungan yang emang cocok sama wajah kita sendiri, bertahap dan nggak langsung harus glowing putih kan, karena emang orang Indonesia ini kan kebanyakan pengennya kulitnya tuh putih, ya nggak Lebih sih? good. Ya. Padahal sebenarnya sehat itu nggak harus putih loh. Sehat itu yang penting kenyal, terlihat lebih sehat. Teman-teman, buat kamu yang lagi bingung nih mau pakai skincare apa, muka gue udah breakout, udah segala semua lu cobain. Intinya tadi back to apa? Basic skincare sama pola makan dan hidup lo itu yang lebih sehat. Itu aja sih. So, buat kalian semua yang mau sharing-sharing, boleh ya kalian sharing di kolom komentar ya. Jadi kalau misalkan mungkin ada yang setuju atau yang nggak setuju sama pendapat kita berdua, boleh banget kalian Komen aja. komen-komen di bawah dan kita bisa bisa ya pakai shin ya bun. kita bisa sharing-sharing. Mungkin kalau ada yang mau request kita sharing tentang apa, boleh banget ya. Iya. Jadi nanti kita bakalan obrolin dan kita bakalan sharingin juga tentang problem yang mungkin lagi kamu hadapin sekarang gitu kan. Betul. Kritik dan saran juga kita terima ya kak. Oke. Sekian dulu dari kita malam hari ini. Sampai ketemu lagi besok.